maknanya memang simpel, satu nama aja. Tapi kadang-kadang nama Yudhistira banyak juga yang kecil ini Pak Edi, Pak Jun, dengan saya tahu ini Yudhistira pasti pengarang buku kan, pengarang inilah apa itu pasti orang-orang kalau perkenalan sama saya pertama kali. Tapi akhirnya di situ kan mereka tahu, ternyata Indonesia punya fashion designer yang sama, yaitu namanya Yudhistira, walaupun berbeda bidang yang sudah ada nama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemasyarakatan, kembali lagi dengan konten Suara di Balik Jeruji, tentunya di channel BIM Giat Rutan Kelas 1 Cipinang. Kali ini kami akan datangkan narasumber yang beda, lain dari yang lain. Beda lah, yang seperti biasanya ya Pak Edi ya. Terus juga mungkin ada beberapa teman-teman yang di luar kenal lah sama beliau. Saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Jun, salah satu host di SDJ Suara di Balik Jeruji, sekaligus pembina di bimbingan kegiatan Rutan Kelas 1 Cipinang. Di sini saya ditemani oleh co-host, yaitu Pedi. Perkenalkan diri. Saya Ede, salah satu senior warga binaan yang ikut pelatihan di BIM Giat. Siap. Oke. Kalau untuk narasumbernya ntar dulu. Oh iya Pedi, sebelum lanjut nih kita lepas dulu aja. Siap. Kan udah kita vaksin semua. Ya, di sini sudah bosor gitu semua. Betul. Oke, selain kami berdua, yang tadi saya bilang itu ada narasumber yang beda dibandingkan sebelumnya. Coba perkenalkan diri dulu. Perkenalkan pada di Balik Jeruji, saya Yudhistira sebagai fashion designer Indonesia yang memang sudah berkecimpung di bidang ini, dan juga suatu kehormatan buat saya mendapatkan suatu undangan di konten ini yang memang sangat menarik, yang sudah saya pernah lihat, khususnya untuk para WBP di sini seperti saya sekarang ini yang memang ada di Rutan Cipinang. Mudah-mudahan di acara ini pengalaman saya, background saya, ataupun visi misi saya nanti setelah saya dari sini bisa berguna untuk para WBP yang ada di sini. Amin. Oke. Sekilas tadi perkenalan dari saudara kita Yudhistira. Kalau nama aslinya itu ada Yudi Pamungkas ya? Betul. Nama saya Yudhistira itu. Dulu nama saya itu Yudi Pamungkas karena dulu tuh ibu saya itu hamil saya. Terus dibilang, kata dokternya, saya nggak akan pernah hamil lagi nih ya. Kan kalau di Pamungkas itu, kalau di Sunda itu ada anak terakhir. Jadi kenapa saya dipakai Pamungkas? Dari Pamungkasnya dulu nih baju. Jadi gara-gara saya jadi anak terakhir nih. Jadi makanya disebutnya terakhir Pamungkas. Terus kenapa Yudhistira? Karena itu menurut saya masih ada korelnya dengan Yudinya, karena masih ada Yudi. Jadi Yudinya itu ambil saya dari Yudhistira untuk membuat brand lebih dapat lagi, lebih diingat orang lagi. Dan memang Yudhistira salah satu tokoh pewayangan favorit saya, yang dimana dia merupakan tokoh pewayangan yang paling bijaksana, paling dewasa di antara saudara-saudaranya, dan mungkin bisa memberikan suatu inspirasi buat para pemakai brand saya di kemudian hari. Itu yang waktu saya pikirkan kenapa saya memakai brand Yudhistira waktu itu. Oh, itu sendiri Yudhistira itu sampean sendiri yang buat namanya itu? Betul. Jadi Yudhistira itu adalah brand saya yang sudah tercipta ataupun yang sudah saya ciptakan selama kurang lebih 20 tahun saya berkarya di dunia fashion, Pak Edi atau Pak Junia. Jadi maknanya memang simpel, satu nama aja. Tapi kadang-kadang nama Yudhistira banyak juga yang kecil ini Pak Edi, Pak Jun, dengan saya tahu ini Yudhistira pasti pengarang buku kan, pengarang inilah apa itu pasti orang-orang kalau perkenalan sama saya pertama kali. Tapi akhirnya di situ kan mereka tahu, ternyata Indonesia punya fashion designer yang sama, yaitu namanya Yudhistira, walaupun berbeda bidang yang sudah ada nama tersebut. Jadi Yudhistira itu memang awalnya dari Yudi. Yudinya itu saya kasih nama Yudhistira. Jadi biar ada sedikit suatu brand yang memang saya relatednya dengan dunia fashion. Dan memang Indonesia brand. Jadi Yudhistira saya pikir bisa mewakili Indonesia ataupun tradisional Indonesia
yang mungkin nanti kemudian harinya saya bisa aplikasikan dengan international look ataupun dengan traditional look Indonesia. Asal mana nih? Iya Pak Edi? Ngomong-ngomong brand itu, Ya. Anda sudah patenkan belum? Waktu itu saya sudah patenkan untuk Yudhistira-nya saja. Iya, Ada Yudinya enggak ya Pak? Hai. Patenkannya di akte kelahiran kalau yang ada di Pamungkas. Bukan. kan karena itu merek loh. Ya, hak cipta lah. Hak cipta Yudhistira sudah saya patenkan. Ini udah paten ya? Sudah. Paten. Tapi Yudhistira-nya bukan yang pengarang buku ya waktu SD. Oh iya. Tahu saya. Pengarang buku ya tuh. Jadi ngomong udah sampai di mana tuh merek itu? Sudah pulang dunia atau sampai mana gitu? Ya alhamdulillah merek Yudhistira ataupun brand Yudhistira itu sendiri selain sudah warawiri di tanah air kita ini, saya sudah bawa berbagai macam event go internasional. Saya sudah bawa ke Dubai, saya sudah bawa ke Australia, saya sudah bawa ke Asia, South Asia, saya sudah bawa ke Jepang, saya sudah bawa ke Hong Kong, saya udah bawa ke Rusia. Ya mudah-mudahan after dari sini saya bisa bawa lagi lebih ke general lagi, mungkin Paris ataupun US. Kali ini kita akan berkolaborasi intinya dalam acara Festival Indonesia di Aussie next week. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi. Nggak coba ke Citayam dulu. Citayam sih boleh, cuma udah tutup. SCBD ya Pedi ya. Itu menarik. Nah, terus ini nih, tadi kan kita pribadi ini kan penasaran sama Yudhistira-nya. Betul kan? Sudah dijelasin nih teman-teman semuanya. Nah, pengen tahu nih, sebenarnya Ayu di sini dari mana asalnya? Terus basicnya lah, keluarga seperti apa? Kenapa bisa terjun ke dunia perjahitan, tukang jahit. Tukang jahit boleh sih, boleh. Ada korelasinya, ada memang. Ada korelasinya. Gimana tuh? Coba ceritain sama teman-teman. Kepada teman-teman saya itu awalnya tuh saya tuh orang daerah. Saya lahir di suatu kota Jawa Barat, itu di Majalengka. Itu mungkin kalau yang belum tahu Majalengka itu antara Kuningan, Cirebon dan Sumedang ya, Pak Jun. Jadi di salah satu Majalengka, kota kelahiran tercinta saya itu, saya lahir di sana, saya kecil di sana, tapi nggak berapa lama saya berpindah juga ke kota lain mengikuti tugas dari almarhum bapak saya waktu itu, yang memang bapak saya waktu itu adalah seorang angkatan TNI ini. Jadi sangat jauh bertolak belakang banget dengan dunia saya sebenarnya sekarang. Jadi disebutnya anak kolong ya kalau anak sekarang bilang Pedi. Jadi tapi di situ selain darah seni yang mengalir dari keluarga saya, khususnya dari ibu saya, dari bapak saya juga mendapatkan suatu cara kedisiplinan, cara pandang yang memang orang tua saya terapkan waktu itu. Selain darah seninya juga darah suatu kedisiplinan, pengerjaan waktu dan sebagainya yang diterapkan dari saya kecil. Jadi selain membawa nama Majalengka, sekarang ini saya di dunia fashion khususnya, tapi juga saya juga membawa suatu yang nanti insya Allah kedepannya kebudayaan ataupun suatu material mungkin yang ada di kota Majalengka yang bisa saya angkat. Nanti kemudian hari bisa mungkin saya bikin suatu batiknya, motif batik lah kan, karena dekat dengan Cirebon ya. Berarti bokap tentara. Betul. Nyokap saya ibu rumah tangga biasa waktu itu, tapi justru darah saya passion itu dari ibu saya, karena waktu saya kecil itu ibu saya tuh sering pergi ke tukang jahit untuk membuat baju-baju acara-acaranya beliau. Terus saya tuh suka lihat tuh tentang suatu buku-buku contoh-contoh baju-baju model-modelnya. Dari situ saya tahu nih, dulu gitu kalau ada acara-acara event saya tuh dijahitin baju-baju acaranya. Jadi dari situ saya udah mulai melihat suatu seni yang memang saya suka ternyata dunia fashion. Karena dari mulai saya sekolah pun, baju saya main pun saya jahit
sendiri yang berbeda dengan para teman-teman saya. Oh, itu desain sendiri juga? Ya, Dari- kadang-kadang kan saya punya waktu itu kan, aduh saya pengen punya baju kayak gini nih, tapi kan saya masih di daerah ya, gimana cara dapetinnya? Tapi pengen menyerupai ataupun pengen dapet minimal samalah dengan apa yang saya Bayangkan pikirkan gitu. ataupun saya bayangkan waktu itu. Jadi ya saya coba-coba desain, saya coba-coba beli bahannya, saya pergi ke tukang jahit, pengen kayak gini. Ya, oke. Dari situlah mulai. Dari mulai kelas berapa itu? Dari mulai saya kelas SMP SMA sih ya, Pak Jum. Saya udah mulai desain Desain aktif. sendiri Saya gitu ya? kalau lagi istirahat di sekolah saya desain saya itu saya tanya ke teman saya, menurut lo yang bagus yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Oh yang ini. Jadi dari situ udah mulai ngasah nih saya tentang desain. Terus saya bikin baju sekolah kayak gini nih celananya ataupun itu saya coba deh dengan model kantong yang berbeda biar agak sedikit berbeda tapi dengan pakem yang sudah ada gitu. Mencoba desain itu paling banyak yang kamu desain itu baju cowok apa cewek? Untuk pertama kali saya terjun di brand Yudhistira itu ya saya angkat pertama kali justru baju pria. Di pria ya? Betul. Karena saya waktu itu melihat peluang fashion designer menswear itu di Indonesia khususnya di dunia entertain belum terlalu ramai dan belum terlalu banyak baby. Oh. Jadi situ saya juga menangkap satu peluang yang memang orang-orang cowok-cowok kita memang butuh baju yang memang sedikit fashion tapi susah untuk mendapatkan di luar. Jadi banyak banget entertain kita yang pergi ke saya waktu itu khususnya untuk entertain pria ya yang mencari apa yang mereka butuhkan untuk Tampil. kebutuhan panggungnya mereka gitu. Jadi kalau mereka harus pergi ke department store ataupun pergi ke suatu brand yang memang khusus ada ready to wear-nya di luar, mereka kan pasti harus samaan karena memang itu kan ada suatu retail. Jadi modelnya pasti sama dengan satu yang lain. Nah, mereka pengen berbeda, harus pergi ke desain menswear ya. Jadi otomatis saya di situ mendapatkan suatu peluang yang memang orang pria butuhkan saat itu untuk kebutuhan fashionnya mereka. Terus lalu kalau Anda bikin pasti eksklusif loh ya? Iya betul, karena berbeda dengan satu sama yang lainnya. Ya one and only gitu ya? Ya bisa disebut seperti itu. Untuk satu orang, nggak bisa Betul. lagi sama yang lainnya. Berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara 6. dari 5 bersaudara. Ada 5 bersaudara dari 6 bersaudara, sorry. Oh, hampir Anak anak kelima, terakhir, dia. nah. Betul. Yang nggak jadi akhirnya. Nggak jadi, jadinya pamungkus, dibungkus ini. nggak Oh. apa-apa. Adek terakhir Adik Perempuan, saya ada laki? perempuan. berapa laki berapa perempuan? 2 laki-laki, 4 perempuan di keluarga saya. Siap. 2 laki-laki 4 perempuan. Ya, jadi yang satu malah ikut bapaknya, almarhum bapak saya sebagai tentara juga. Oh. Yang satu membelot jadi fashion designer. Ini biar mungkin teman-teman belum Ya, tahu nih, ya, ya kan, betul. kenapa Ayudis di sini, Ya. gitu kan, boleh lah di Boleh. ini. Itu pasti orang kalau melalui SD aja pasti ini WPP nih kan. Itu pasti kuncinya. Kenapa dia bisa masuk gitu? Oh iya dong, pasti. Para teman-teman saya yang di luar ataupun di sini mungkin ini bisa berbagi aja sih sebenarnya. Pelajaran ya. Karena setiap orang kan pasti ada suatu langkah yang tidak semuanya mulus atau tidak semuanya lancar. Betul. Ataupun berbagai macam case juga kita di sini juga. Walaupun di sini kita sama aja sih semuanya, termasuk saya juga itu LBP yang memang butuhnya suatu binaan ataupun arahan selama kita di sini. Jadi case yang saya masuk ke sini adalah suatu one prestasi yang dimana adanya suatu kerjasama ataupun pekerjaan yang mengharuskan mengikuti deadline yang sudah kita lakukan sama-sama atau agreement yang memang diharuskan waktu tertentu sudah rampung ataupun selesai, tapi dikarenakan kemarin juga adanya suatu miss ataupun suatunya keterlambatan dari pihak saya khususnya terhadap rekan kerjasama saya juga, disitulah adanya suatu UN prestasi yang dimana karena adanya suatu COVID ataupun musibah nasional ya waktu itu, jadi segala event, segala pekerjaan pun banyak tertundanya termasuk Jadi gara-gara pekerjaan itu. saya, betul. Oh. Jadi walaupun mediasi sudah kita lakukan juga, mungkin titik temu pun belum kita temukan juga waktu itu. Ya akhirnya terjadilah saya masuk sini, tapi bagaimanapun kan saya harus responsibility dan fight buat itu. Jadi saya menunjukkan bahwa oke, saya responsibility, saya bertanggung jawab dan saya fight untuk apa yang memang
itu kesalahan dari saya khusus pribadinya, dan ya mungkin kedepannya ini satu pembelajaran dan proses buat saya untuk lebih baik lagi, untuk lebih teliti lagi, dan untuk lebih bisa menghargai apapun yang saya akan lakukan ke depan. Begitu Pak Edi. Oke. Jadi udah clear masalahnya kan? Sudah. Artinya Anda tetap nggak akan meninggalkan profesi itu. Oh iya. Ya. Tetap balik lagi ya. Iya. Tetap itu ya. Karena itu udah darah saya, itu jiwa saya di dunia fashion ini. Di mana di sini saya sudah berkarya kurang lebih 20 tahun. Di sinilah sumber mata pencarian saya, Pak Oke. Jun. Di sini juga nama baik saya dipertaruhkan juga. Di sini juga ladang pahala, ladang berkah yang saya juga di sini, ladang rezeki saya juga di sini, dan ladang memberikan suatu inspirasi terhadap orang pun di sini juga. Jadi bagaimanapun, ya hopefully next saya pun bisa masih di dunia ini, yang tentunya mungkin dengan kreativitas yang berbeda, dengan rancangan ataupun dengan arahan dan aura yang berbeda. Oke, kita masuk ke Tentunya yang positif ya. ya, kita masuk ke segmen kedua. Terus siapa yang menginspirasi desain Anda? Tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi Anda. Tokoh-tokoh Yang menginspirasi. dunia banyak banget sih. Saya suka dengan garis rancangannya Valentino. Saya suka dengan garis rancangan Elisa khususnya untuk women's wear-nya. Saya suka dengan garis rancangannya Zuhair Murad. Untuk Indonesia saya terinspirasi oleh garis rancangannya Sebastian Gunawan dan Didi Budiarjo. Untuk menswear-nya saya terinspirasi oleh Tom Ford. Saya terinspirasi oleh Dolce & Gabbana. Oh. Jadi saya juga pengen nanti kalau saya bebas, saya mau jalan-jalan di mall, saya mau lihat mana merek yang saya borong. Oh, boleh. Jangan lupa ya, subscribe. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya inspirasi mereka cuma inspirasi. Iya. Tapi tetap garis rancangan saya seorang Yudhistira-nya yang otomatis saya harus keluarkan. Bagaimana orang tertarik bukan karena saya punya inspirasi dari tokoh dunia, desain, tapi dengan bagaimana mereka menikmati, mereka bangga dengan apa yang mereka pakai, yaitu dengan Yudhistira brand itu sendiri. Ya memang kan saya bilang itu kan sudah harus paten kan. Betul. Patennya Anda tuh, Anda punya Saya garis rancangan dan karakter ciri khas sendiri, sendiri. Betul, Pak Jun. iya, Betul. gitu. Itu harus setiap desain harus punya seperti itu. Jadi Iya. orang lain bisa membedakan. Oh ini kalau baju ini punya desain ini, desainer ini. Oh ini punya Yudhistira seperti Oke. itu. Jadi ya semua itu sampai sekarang itu proses yang naik turun, yang udah Sekarang kan banyak nih selain Anda nih ada dari Ivan Sebastian, Ivan Gunawan, betul. kemudian ada Itang Yunas, ada siapa si Sami Betul. Odimena, Betul. ya kan? Enak kan di antara jajaran mereka kan. Nah, sekarang saya mau tanya, ini dari segi umum ya, orang ingin memilih Anda atau si Ivan Sebastian atau Ivan Gunawan itu dari mana biasanya? Dari karakter yang masing-masing atau gimana? Betul. Itu juga mereka orang-orang hebat juga di dunia saya, seperti juga rekan-rekan saya juga luar biasa. Mereka juga udah memberikan kontribusinya yang luar biasa buat Indonesia khususnya ya Pak Edi. Iya. Dari segi desain dan rancangan mereka. Pastinya mereka akan bisa membedakan mana suatu karakter atau rancangan mana yang mereka tahu tentang desain yang Yudhistira ataupun seorang desain Bian ataupun mungkin Iya, desainernya Ivan Gunawan ataupun desainernya Iwan Tirta ataupun desainernya Anna Avanti misalkan. Iya. Gitu. Karakterisasi yang mereka punya berbeda-beda termasuk saya. Otomatis si klien, si customer sudah tahu atau fashionista Indonesia lah yang lagi booming sekarang sudah tahu bisa membedakan karakter yang mereka butuhkan dari saya ternyata cocoknya ada di desainer si A. Iya kayak gitu. Besok saya mau tampil di sini tapi konsep dan temanya ini ternyata paling cocok nih ada desainer Yudhistira. Misalnya pasti mereka akan hubungi saya. Gitu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi kalau umumnya gini, kan mereka-mereka ini para desainer top ini Betul. biasanya suka nempel ke top-top brand. Ya, betul. Ya kayak si Bian kan ke itu mana ada yang saya nggak bisa sebut merek ya, ya kan ada yang dia kayak nempel bawa merek-merek itu. Oh, jadi gini. Anda sudah ada yang mendekati nggak merek itu? Nggak ada. Jadi mungkin mereka tuh gini loh, Pak Edi. Setiap desainer pasti punya satu brand utamanya. Iya. Di bawahnya ada second line-nya tersendiri. Brand utamanya ini mungkin di bawahnya ada ready to wear. Seperti saya punya Yudhistira sebagai brand utama saya atau main brand saya. Di bawahnya saya punya second line namanya Gayatri. Gayatri ini adalah ready to wear saya yang baru berapa tahun saya launching, saya keluarkan. Itu khusus untuk baju-baju ready to wear. Yang dimana baju-baju tersebut
saya aplikasikan dengan Indonesia Fabrics, yaitu Iya, iya. batik, tenun, tapi yang bisa dipakai untuk sehari-hari dan lebih ringan daripada brand Yudhistira yang memang sudah agak berat dan untuk custom acara-acara tertentu. Tadi kalau workshop di Kebun Jeruk ya? Ya, Kebun Jeruk di dan Serpong. Serpong. Nanti kedepannya pengen buka tempat lain juga. Ya, Nah, mudah-mudahan. ini sebagai desainer nih, ya kan tadi mitra apa namanya rekanan-rekanannya mungkin saingan-saingannya kayak Pabrik figur. Ivan Gunawan segala Oh, macam. iya. Nah, otomatis nih kalau udah rate-nya setara itu ada pabrik-pabrik figur yang ngambil di Ayudis nih. Jadi customer. Jadi customer, jadi klien. Setiap Tadi siapa sih? pasti setiap desainer semua sering dipakai karyanya untuk para entertainer khususnya ya, kayak Ya. penyanyi, Heeh. kayak bintang film, kayak pabrik figur yang memang butuh jasa desainer. Jadi banyak sekali saya bekerja sama dengan artis-artis Indonesia Name. yang dari dulu sampai sekarang, saya sebutin aja nggak semuanya mungkin ya, karena Ya, nggak apa-apa, semuanya beberapa. nggak sampai cukup 3-4 jam. Beberapa. Salah satunya adalah Krisdayanti, Rosa, Afgan, Semi Simorangkir, Judika, bandnya Noah, Ungu, dan masih banyak lagi sih. Jadi kayak Reza, Ratan Mevia, ataupun masih banyak lagi lah untuk acara-acara di televisi pun saya sering support. Jadi banyak banget sih entertainer yang sudah saya support, yang pernah kerjasama dengan saya juga. Yaitu merupakan suatu blessing buat saya, kalau mana karya saya bisa dipakai untuk kebutuhan mereka. Itu kan nanti nular tuh, mulut ke mulut tuh. Ini dari Syahrul, Betul. iya kan? Dari apalagi sekarang sosmed sangat berpengaruh Pak Edi. Iya. Jadi mereka bisa melihat dari campaign atau portfolio terbaru dari setiap desainer. Nah, otomatis fashion stylist, artisnya pun bisa melihat setiap desainer mengeluarkan koleksi masing-masing seperti apa. Kebutuhan mereka nanti ada seperti apa, mereka sesuaikan dengan setiap garis rancangan si desainer A, si B, si C-nya. Nah, otomatis nanti ada tema yang mereka butuhkan, cocok dengan Yudhistira, mereka akan hubungi saya. Oke. Artisnya cocok, suka, mereka tinggal beli sama saya, kayak gitu. Banyak ya, berarti yang udah kerjasama artis. Ya, alhamdulillah. Jadi, Nama-nama top semua cuma. Iya, nama-nama. ya, alhamdulillah lah hasil dari saya berkecimpung 20 tahun kurang lebih di dunia fashion, bisa bekerja sama dengan berbagai macam industri entertain di Indonesia umumnya, termasuk pekerja entertain itu sendiri. Oke, sekarang kita lompat ke sini nih. Ya. Ya, itu Anda berpikir nggak kalau di Ruci ini punya potensi nggak kita mengembangkan yang Anda mau? Oh. Sangat berpotensi saya melihat. Karena apa? Karena di sini ada suatu wadah ataupun suatu fasilitas yang bisa membuat talenta-talenta WBP yang memang sebelum masuk sini bekerja di bidang Oke. mode ya. Salah satunya mereka sebagai penjahit rumahan, penjahit butik, penjahit konveksi, tukang potong, tukang pola, tukang bordir dan sebagainya. Yang memang di sini mereka bisnisnya cuma itu. Karena pekerjaan mereka di luar tuh memang di dunia Iya. bergelut di bidang perjahitan nih, misalkan Pak Edi, Pak Jun. Jadi di sini saya pikir mereka bisa sih Berkembang ya. betul berkembang dan mendapatkan perhatian khusus dari sini, biar talenta-talenta mereka bisa lebih terasa lagi, biar mereka bisa mengapresiasikan kalau di sini mereka juga bisa beraktivitas secara positif dengan bidangnya masing-masing, terutama bidang. Dengan kata kasarnya menaikkan harga jual lah ya. Ya bukan harga jual, minimal mereka bisa berkembang dulu, terasah dulu, Iya. bisa berkolaborasi, bahkan bisa memproduksi suatu jahitan, misalkan bikin batik, kayak bikin baju muslim. Memang di sini kan juga ada masjid, ada berbagai macam acara-acara kerohanian seperti itu. Jadi pikir saya mereka juga butuh untuk baju-baju yang memang rapi, bersih dan ya Modeling lah ya. betul, betul. Jadi Anda lihat ada potensi itu di sini ya. Oh, sangat ada potensi. Ya makanya kenapa buru-buru pulang nanti. Ya mungkin next time kita bisa panggil lah buat jadi trainer Iya betul. dia. Ya, dia juga bersedia kalanya. Bersedia. Bersedia. Bisa ada fashion show. Iya, pokoknya ada Ngalahin kegiatan. cerita yang Fashion Week ya. Ruci Fashion Week. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak di sini bisa mengembangkan potensi pada WBP yang ada, Iya, iya. bakat-bakat di bidang dunia mode seperti mereka bisa menghasilkan. Di sini saya udah lihat juga ada t-shirt ya, Pak Jun ya. Tapi sebatas t-shirt yang cuma sablon. Tapi kan nanti next bisa
berekspansi seperti kayak bikin baju-baju sekolah buat di luar, dijual di luar, kerajinan-kerajinan yang memang berhubungan dengan dunia fashion seperti tas, seperti dari bahan-bahan etnik kayak batik, kayak tenun gitu. Iya. Ya, jadi ini pertanyaan yang menjelang berakhir nih ya. Ini di dunia fashion kan kita mesti jujur ngomong, banyak teman-teman di dunia fashion yang orangnya agak melambai gitu ya. Ya, jadi saya nggak mengatakan bahwa mereka semua LGBT enggak, tapi menurut pandangan Anda gimana? Jadi itu pertanyaan memang yang sudah general sih sebenarnya dan memang general juga ya Pak Edi. Kalau memang dunia fashion khususnya atau entertain umumnya banyak suatu keindahan sebenarnya, suatu keindahan, suatu kecantikan, suatu ketelitian di bidang fashion khususnya banyak mungkin pria-pria yang lebih feminim mungkin ya Pak Edi. Iya, agak-agak betul. Jadi karena mereka basicnya memang sudah mencintai produk-produk seperti women's wear, aksesorisnya. Jadi mungkin itu yang melibatkan mereka lebih dalam lagi dengan mungkin itu kembali ke pribadi masing-masing sih ya saya bilang. Bagaimana mereka menjiwai suatu profesi mereka dengan memang mereka suatu bakat yang mereka pun sudah ada di pribadi mereka masing-masing tersebut dengan mengaplikasikannya dengan hal-hal yang ada yang suatu kelembutan, ada yang suatu keindahan, ada yang suatu dunia yang memang biasanya dikerjakan untuk orang-orang yang feminim ataupun girly, tapi itu mungkin dari segi pribadi. Tapi kalau dari segi mereka memang sudah mempunyai jiwa tersebut, ya banyak sekali juga. Kita lihat juga banyak juga orang-orang yang memang sudah berkeluarga, sudah mempunyai family ataupun mereka juga memang manly pun banyak menjadi seorang desainer, makeup artist ataupun entertain lainnya lah. Jadi untuk mereka yang memang mempunyai karakterisasi feminim untuk menjiwai ataupun mereka memprofesi sebagai desainer ataupun ini mungkin mereka sudah lebih dalam lagi aja. Menurut sampean nih ya, pesan-pesan apa atau pendapat sampean lah, pesan apa yang akan disampaikan nih buat teman-teman di sini? Oke. Pengalaman di sini. Betul. Ya, oke. Jadi jangan sampai terjadi untuk yang sekian kalinya. Jadi mudah-mudahan pelajaran ini jadikan suatu contoh buat kita. Di luar sana kita akan lebih hati-hati lagi, di luar sana kita lebih baik lagi. Apapun itu case-nya kita di sini, jadikanlah suatu case itu menjadi hal yang bermanfaat buat kita untuk tidak terjadi lagi dan terulang lagi. Jadi tetap semangat buat rekan-rekan, sahabat-sahabat saya di sini juga, saudara saya di sini. Tetap do the best dan cepat bebas semuanya. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung bincang-bincang dengan seorang desainer papan catur, papan atas. Cukup menginspirasi, sangat menginspirasi buat teman-teman di sini juga, buat teman-teman di luar. Kalau kedepannya ya harus lebih baik lagi. Bila pun terpuruk, harus bangkit. Intinya seperti itu. Terima kasih atas waktunya Ayudis untuk jadi narasumber di konten Suara di Balik Jeruji. Semoga bermanfaat buat teman-teman di dalam maupun di luar. Insya Allah. Demikian. Teman-teman, jangan lupa bila kalian suka dengan konten-konten kami, silakan like, subscribe, dan di-share. Ataupun mau beli produk-produk teman-teman warga binaan bisa di marketplace kami, Tokopedia maupun di website bimgiatruci.com. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat and see you.